Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ja'ala siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah di mana Al-Quran diturunkan. Alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, di mana bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dan juga sebagai pembeda antara hak, mana yang hak dan mana yang batil. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini tentunya marilah kita sama-sama mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah diri kita, sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi Al-Quran tentu banyak variatifnya, banyak kegiatannya. Bisa jadi dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburi Al-Quran, dan puncaknya adalah kita melaksanakan apa yang termaksud di dalam Al-Quran. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hikmah kenapa sih kita harus berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Salah satunya adalah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Bara bin Azib radhiyallahu an pernah bercerita, dikatakan bahwa ada seseorang yang sedang duduk-duduk sambil membaca Al-Quran, yang mana di sampingnya itu ada seekor kuda yang diikat dengan dua utas tali tentunya. Maka orang itu sedang membaca Al-Quran, lalu di atasnya itu ada awan yang menghampiri orang yang membaca Al-Quran. Dan awan itu ternyata kena juga sama kudanya, sehingga kudanya itu diceritakan dalam hadis itu, kudanya minggir, berpindah tempat. Lalu keesokan harinya bertemulah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disampaikanlah kejadian apa yang kemarin terjadi. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah ketenangan yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Awan saja sudah mau memberikan perlindungan kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a fi kitabillah, ya, man qara'a min kitabillah, barang siapa yang membaca min kitabillah, dari kitab-kitab Allah ataupun dari Al-Quran, membaca Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya ada kebaikan, yang mana wal hasanatu bi asri amsalihha, kebaikan itu bernilai 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi satu huruf ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan bernilai 10. Alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf, maka berjumlah berarti 30 kebaikan tabungan kita. Bagaimana kalau kita membaca secara keseluruhan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, begitu banyaknya tentunya. Anak-anakku semuanya,
kesempatan inilah di bulan Ramadan kita sama-sama untuk lebih mengakrabkan diri dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran jangan sampai kita sia-siakan. Lalu yang berikutnya adalah kelebihan ataupun kenapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Atau bisikan kenapa Al-Quran itu kok bisa memberikan ketenangan. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah berinteraksinya, sebetulnya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berinteraksi dengan Allah, ingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah. Tentu medianya adalah dengan media membaca Al-Quran. Bidzikrillahi tatma'innul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hikmah ataupun kelebihan lain dari Al-Quran adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan li ashabih, bagi yang membaca Al-Quran. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkannya saja sudah mendapatkan rahmat dari Allah, memperhatikannya saja kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi kalau kita melaksanakan secara totalitas apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa sekelumit hikmahnya kenapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di pertengahan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal baik, ibadah-ibadah kita, tilawah-tilawah kita, sedekah kita, dan sedekah-sedekah yang lainnya, sehingga dengan mengumpulkan amal kebaikan kita punya tabungan buat nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.